Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali pemirsa, Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami ingatkan kembali di 0812 di 8788 di 3723. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung coba sapa Pak Yosep. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami tekanan. Kemarin sempat mengalami penguatan signifikan didukung oleh beberapa perbankan big cap. Hari ini tampaknya berbalik arah. Apakah Anda melihat profit taking yang dilakukan oleh investor ini, terutama untuk perbankan big cap, ada Telkom juga, ada Astra, yang kemarin sempat naik cukup tinggi, Pak Yosep? Oke, kalau misalnya ngelihat dari penurunannya, dari awal tahun aja, total outflow dari investor asing ke bursa kita itu sampai 3,6 triliun. Jadi ini masih berlanjut terus nih. Tren yang udah dibangun sejak bulan Desember lalu ini masih berlanjut, yaitu tren profit taking yang dilakukan oleh investor asing ke saham-saham yang bisa dilihat kalau misalnya kita ngebedah nih dari 5 saham yang paling banyak dibeli sama investor asing dan 5 saham yang dijual investor asing, 5 pemberatnya yang terus dijual sama investor asing untuk ditukarkan dengan uang oleh mereka, 3 yang terbesar itu BCA, BRI, Bank Mandiri, baru disusul Astra sama Telkom kalau nggak salah. Sedangkan yang dibeli sama investor asing itu 4 dari 5 yang terbesar itu ada di sektor komoditas, ada MDK, Antam, Adaro, dan Bumi, kayak gitu. Jadi menurut saya ini cukup wajar ISG terus tertekan seperti ini, karena memang seperti yang kita tahu, yang market cap-nya lebih besar adalah sektor perbankan. That's why ketika asing profit taking di sektor perbankan, ISG cenderung mengalami penurunan, karena ya memang market kapitalisasinya besarnya di situ. Kayak gitu Mas David. Pak Yosep, kemarin perbankan big cap mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini berbalik arah ke zona merah. Bagaimana Anda melihat peran asing dalam hal ini? Atau lebih kepada sisi investor domestik, karena asing masih terus jualan sampai sejauh ini? Oke, sebenarnya kalau misalnya memang mau menjual dalam jumlah yang sangat besar, kalau misalnya terus diturunin lama-lama, uang dari investor domestik atau investor lokal yang mau ditukarkan sama investor asing ini semakin lama semakin sedikit. Jelas, karena semakin lama semakin takut kalau misalnya dibuat harganya terus turun dan nggak ada break sama sekali. That's why di fase penurunan atau di fase distribusi seperti ini dibutuhkan markup. Setidaknya untuk membangkitkan lagi optimisme ini, sama seperti saham Gotoh, ketika dibanting terus-menerus, volumenya akan rendah atau transaksi penjualannya akan rendah, profit takingnya sedikit. Tapi ketika dibuat harganya naik lagi, ini membuat optimisme orang kembali lagi dan akhirnya mereka bisa jualan semakin lama semakin banyak. Kayak gitu. Jadi memang cara jualannya, kalau misal mau jualan dalam jumlah besar, cara jualannya nggak dibuat turun terus dan nggak ada break. Justru dibuat markup sedikit-sedikit, itu bisa meningkatkan volume penjualan mereka. Kayak gitu Mas David. Jadi menurut saya ini masih strategi dari investor asing untuk bisa keluar dengan lebih banyak aja. Makanya dibuat markup sedikit atau dibuat harganya naik, tapi mereka tetap distribusi kemarin itu. Oke, kita ke perbankan big cap terlebih dahulu Pak Yosep, yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Apakah momentum ini masih bisa direkomendasikan untuk ambil posisi dari beberapa perbankan? Sekaligus saya menjawab pertanyaan Bapak Susilo yang ada di Blitar ini, baru ingin masuk kepada saham BBCA ini Pak. Bagaimana entry level yang direkomendasikan? BBCA hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Sebenarnya kalau kita mau spekulatif di saham-saham seperti ini bisa aja, karena ya nggak mungkin juga mereka akan membiarkan saham ini terus-menerus. Bisa dibilang saham-saham ini kan yang mencerminkan ISG. Kalau saham ini terus semakin lama semakin turun, ya ISG sendiri yang akan rugi, atau misalnya negara sendiri yang akan rugi. Justru menurut saya penurunan seperti ini yang perlu kita manfaatkan. Cuman kalau misalnya kita ngelihat bahwa distribusinya masih kuat, menurut saya mungkin bukan waktu yang baik. Mungkin kita bisa alihkan fokus kita ke saham-saham yang berbasis komoditas. Tapi kalau misalnya memang mau masuk ke saham BCA, menurut saya di level 8.000 itu di level psikologisnya itu mungkin kita bisa spekulatif buy lah di situ. Tapi balik lagi, ini mungkin
resikonya sedikit lebih tinggi ketimbang kita nunggu sampai inflow-nya masuk. Baik, penutupan hari ini BBCA di 8.050 melemah di 1,53%. Kalau ingin ambil posisi level 8.000 lebih direkomendasikan. Apakah rekomendasinya juga sama atau berlaku bagi perbankan big cap lainnya, Pak Yosep? Kalau menurut saya, yes. Kalau misalnya untuk perbankan big caps yang lain juga, terutama perbankan yang BUMN, menurut saya ini juga ya bisa dibilang mungkin relatif aman, apalagi ini mendekati tahun politik. Ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi ada dua sektor yang bisa dikatakan diuntungkan di tahun politik ini. Dari 4 pilpres terakhir, itu ada dua sektor yang bisa dibilang punya kinerja bagus, yaitu BUMN dan consumer. Ya bisa dibilang ini mungkin akan mendekati ke sana arah dari pergerakannya, dan saham-saham yang berbasis di BUMN dan consumer ini mungkin bisa dibilang salah satu yang menarik. Baik, dari perbankan big cap kita bergeser ke energi, Pak Yosep. Tadi Anda lebih rekomendasikan dari perbankan big cap saat ini dari profil risiko masih cukup tinggi dan lebih direkomendasikan untuk saham-saham di sektor energi. Asing tampaknya juga gencar masuk, terutama kepada saham-saham tertentu. Ada MDKA, net buy-nya juga sudah cukup tinggi sejak awal tahun. Bagaimana Anda melihat koreksi yang sudah cukup dalam terjadi untuk saham-saham berbasis komoditas? Kemudian jika dibandingkan dengan inflow asing yang sudah mulai mengalir kembali kepada saham-saham yang ada di sektor ini. Ya, menurut saya justru di situ titik yang bisa dibilang oke-nya lah. Kayak gitu, karena harganya kalau misalnya kita bandingkan secara sektoral nih, satu yang sangat defensif terhadap penurunan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini sejak awal tahun itu, yang defensif itu consumer, terutama yang non-cyclical. Jadi bahan-bahan primer itu kuat banget kayak gitu. Sedangkan saham-saham energi itu penurunannya luar biasa, kalau nggak salah 7%. IDX Energy itu kalau nggak salah minus 7%. Jadi kalau misal kita ngelihat aliran uangnya udah masuk ke sini, aliran uangnya udah masuk tapi harganya diskon, ya menurut saya ini momentum yang bagus untuk kita bisa ambil saham-saham yang berbasis komoditas atau energi. Ada tidak yang Anda rekomendasikan, Pak Yosep, paling tidak untuk seminggu ke depan, Pak? Kalau nanti di saham pilihan juga itu mayoritas saya rekomendasikan saham yang berbasis komoditas. Ada Antam, MDKA, Bian, itu 3 yang berbasis komoditas. Oke, nanti kita akan coba lihat ini untuk saham-saham berbasis komoditas dan seperti apa rekomendasinya. Nah, dari energi kita beralih ke teknologi, Pak Yosep. Ini juga cukup menarik. Ketika beberapa sektor lainnya mengalami koreksi yang cukup dalam di awal tahun, teknologi, terutama dari saham Goto, dan tadi juga masuk ke dalam list Kamarias Update kita, justru tampil cukup memukau nih, Pak. Mengalami penguatan meskipun range pergerakannya tidak terlalu lebar ini. Bagaimana Anda melihat prospek dan review dari Goto mulai dari pembukaan perdagangan di 2023 sampai sejauh ini? Kalau untuk saham Goto sendiri saya nggak terlalu bereaksi gimana-gimana untuk saham Goto, meskipun misalnya kalau kita ngelihat harganya memang udah turun cukup dalam, dan harganya juga udah naik lumayan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat transaksinya, Goto People First Fund yang bisa dibilang ini salah satu big player di saham Goto itu masih terus jualan, dan satu-satunya yang menampung itu cuman Government of Singapore, itu Sovereign Wealth Fund-nya Singapura, cuman dia satu-satunya yang menampung. Menurut saya kalau misalnya Goto People First Fund ini belum berhenti jualan untuk saham Goto, menurut saya masih relatif bisa dibilang berbahaya lah, kayak gitu, karena intensinya mereka masih terus untuk menjual barang mereka ke publik. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya belum terlalu oke lah. Ada pertanyaan dari Bapak Joni dari Jakarta yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, menanyakan saham Goto ini baru ingin masuk, Pak Yosep. Padahal baru Anda sudah jelaskan ini belum direkomendasikan ini. Sementara dari sisi teknikal, Goto ini sudah menembus di atas level 100-an. Karena dalam beberapa waktu terakhir untuk masuk ke level 100 tampaknya cukup sulit untuk Goto. Analisis Anda secara teknikal untuk Goto baru ingin masuk, kemudian support dan resisten yang bisa diperhatikan. Kalau baru ingin masuk, menurut saya lebih baik buy on weakness. Kalau misalnya kita ngelihat sekarang udah tembus di 105. Jadi mungkin level support yang bisa dimanfaatkan untuk masuk itu ada ya di level 97 lah. 97 itu mungkin diskon yang oke untuk kita spekulatif buy di saham Goto. Dan resistennya ini masih terlalu jauh untuk resisten.
mungkin target price-nya mungkin di 175 lah. Oke, Kayak gitu. cukup Kalau lebar Pak Yosep. Iya, kalau misalnya kita mau spekulatif buy di sini ya, karena datanya masih terlalu sedikit untuk kita Baik. bisa analisa secara teknikal. Oke, jawaban untuk Bapak Joni dari Jakarta. Teknologi hari ini menopang indeks harga saham gabungan dan Gotoh hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.